pagi, selamat berlibur dan selamat berjumpa lagi dengan Jalan-Jalan Kompas TV barengan Akbari Majid dan masih bersama Stevie I. Cuaca cerah kayak gini emang pas banget ya buat kita mantai. Wah asik nih karena kalau udah mantai itu santainya suka nggak nyantai. Kebetulan banget kita lagi ada di Pantai Tanjung Karang. Ini masih ada di Sulawesi Tengah, tapi kita lagi ada di Kabupaten Donggala. Kira-kira jaraknya 70 km di utara kota Palu, Sulawesi Tengah. Kalau kamu naik mobil, ya sekitar 1,5 jam lah buat sampai ke sana. Nggak pakai nyasar ya, tapi ya. Oke deh, kalau gitu sekarang kita nyantai di pantai di Tanjung Karang, Donggala. Sekarang kita ada di mana sih namanya ini? Tanjung Karang. Pantai Tanjung Karang. Tuh lihat tuh pantai sebelah sini. Ten. Di pantai ini emang keren banget. Nanti kita bisa ngeliat kayak terumbu karang di sana tapi nggak pakai nyelam. Serius? Serius banget. Sebening itu? Bening banget. Kayak grup musik bening. Tahu nggak sih? Nggak ya? Tahu. Yang mana lagunya? Yang ada cinta Yang yang kau ku rasa. Ada cinta yang ku rasakan. Jalan-jalan, let's go! Pantai Tanjung Karang merupakan salah satu pantai yang indah banget, yang kece dan jadi andalan di Provinsi Sulawesi Tengah. Airnya tuh tenang dan bersih membuat Tanjung Karang diminati wisatawan untuk melakukan berbagai permainan atau aktivitas air. Salah satunya yang satu ini, kita nyoba untuk naik glass boat atau perahu yang ada kacanya gitu. Bentuknya sih sama seperti kapal nelayan biasa, tapi yang bikin unik, nah ini nih di bagian tengah lambung kapal dikasih kaca supaya penumpangnya bisa menikmati keindahan bawah air Tanjung Karang tanpa harus basah-basahan, tanpa harus snorkel, tanpa harus nyebur, apalagi kalau penumpangnya nggak bisa berenang. Wah udah pas banget nih naik glass boat. Kalau gitu siapkan uang sekitar Rp100.000 aja, itu per trip per kapal ya. Jadi kalau misalnya bersepuluh, satu orang 10 ribuan. Jadi kalau misalnya ber-12 tinggal dibagi aja 100.000 bagi 12. Karena kapal ini maksimal bisa muat sampai dengan 12 orang. Karena kan tadi kita udah naik glass boat, udah ngeliat indahnya bawah laut. Betul. Tapi melalui lapisan kaca. Hmm. Sekarang gimana kalau kita sekarang diving beneran? Pegang ikannya langsung. Jangan. Jangan pegang ikannya. Jangan lupa kan kita diving banyak ikan di bawah. Hah. Bawa nasi sama kerupuk. Oh iya. Pakai cabai. Delicious. Jadi yuk, sekarang kita diving, kita lihat asli ikan di laut. Dan karang-karangnya. Ini gimana? Ayo. Let's go. Kita ganti baju. Kenalin dulu, ini adalah Pak Amin, dive master kita nanti. Ada berapa dive spot di sini? Kalau kita punya dive spot ada di depan sana kurang lebih 20. Oh, Dari serius? 22. Iya. Oke. Nah kalau misalkan untuk pemula kayak Stevie ini paling enak di daerah mana nih? Di depan di House Reef. Dari House mana? Reef. Depan-depan Di sini? depan ya. Jadi kalau misalnya kalian mau diving di tempat yang bagus, nggak perlu naik boat, hanya tinggal turun aja di bibir pantai bisa langsung nyelam. Ini ada namanya Tanjung Karang. Pantai Tanjung Karang. Ini kalau misalnya bingung adalah cari aja Prince John Resort. Dive Resort. Nah, Prince John Dive Resort di sini tuh ada. Jadi kita udah pakai BCD, udah bawa fin, udah pakai masker, udah tinggal jalan aja tuh ke depan situ. Udah bisa langsung kan ya? Iya. Wah, keren. Lama nih Stevie nih. Udah deh. Ini jadi BCD-nya. Iya. Oke. Salah satu elemen yang paling penting untuk penyelam adalah pemilihan dive gear alias alat selam yang benar. Nah, sekarang kita akan ngejelasin nih, kira-kira apa aja sih yang dibutuhkan pada saat kita ingin menyelam, terutama untuk kamu nih, rookie diver atau penyelam pemula.
Yang pertama adalah mask. Mask atau masker ini berguna untuk membuat kita tetap bisa melihat jelas di dalam air. Kalau nggak pakai ini, jangankan melihat jelas, buka mata aja perih. Berikutnya ada snorkel. Walaupun tidak bisa digunakan untuk bernafas dalam air, snorkel ini bisa membantu kita bernafas saat berada di permukaan. Selanjutnya adalah fin alias kaki katak. Fin ini berguna melakukan pergerakan dalam air. Tanpa fin, hampir mustahil untuk melakukan mobilitas, terutama saat arus bawah air tuh kencang. Yang keempat adalah tabung udara. Tabung udara ini mempunyai fungsi vital, yaitu menyimpan oksigen yang kita gunakan untuk bernapas di dalam air. Berikutnya adalah regulator. Alat ini juga vital juga sih, penting, berfungsi untuk mengatur suplai udara dari tabung ke mulut diver atau ke mulut para penyelam. Lalu ada BCD juga nih. Nah, BCD ini bentuknya seperti rompi. Alat ini mengatur buoyancy atau posisi apung penyelam. Selain itu, BCD juga digunakan sebagai tempat untuk menggendong tabung udara beserta selang-selangnya. Nah, yang terakhir juga penting adalah wetsuit alias baju selam. Baju selam ini akan melindungi penyelam dari bahaya kedinginan sekaligus melindungi dari bahaya hewan dan tanaman yang beracun. Oke. Ada. Berat banget. Kita udah siap mau diving. Ya, betul. Tapi sekarang kita fun dive karena kan Steffi baru juga divingnya belum lama. Nanti Steph kita akan divingnya ke arah kanan. Tadi kan kita udah ngomong sama Pak Amin. Nanti Pak Amin yang akan guiding kita. Oke, Gitu ya. let's go. Let's go, jalan-jalan. Let's go. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Let's go. Kondisi perairan di Tanjung Karang ini jernihnya luar biasa, nggak perlu jauh-jauh. Kita bisa langsung menyelam langsung dari bibir pantai atau biasa disebut dengan beach entry. Karena nggak jauh dari pantai, spot diving ini juga nggak terlalu dalam, hanya sekitar 5-18 meter aja. Jadi pas banget buat yang masih belajar kayak Steffi. Ayo Steph, yang benar, ayo yang benar, ayo. Karena Steffi masih terus ngapung nggak jelas, akhirnya mau nggak mau kita harus jadi buddy deh alias teman divingnya Steffi. Dan kita berdua diving terus kayak mesra gitu, pegangan tangan kemana-mana. Duh ile, ini mau diving apa mau ke mall? Gandengan terus.